Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 9.10 sesuai janji tadi, kita mulai sosialisasi kita pagi ini Bapak Ibu ya, yaitu tentang migrasi GPP web terpusat ya. Jadi kita yang selama ini gaji PNS-nya dibuat di GPP web, GPP desktop. Untuk selanjutnya kita akan bikin gajinya, uang makannya, uang lembur, dan SKPP untuk PNS itu kita bikin di aplikasi GPP web ya Bapak Ibu. Nah, dan disampaikan juga yang migrasi saat ini itu adalah gaji PNS ya. Jadi untuk Polri, anggota Polri dan P3K, pegawai P3K itu masih menggunakan aplikasi GPP desktop ya. Jadi jangan di-uninstall dulu aplikasi desktopnya Bapak Ibu ya. Kalau masih ada P3K-nya sama terutama untuk anggota Polri ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, kasih dan Maha Penyayang. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah, Basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat Bapak Ibu, dan kita migrasinya lancar ya, dan untuk pembuatan gaji dengan aplikasi GPP terpusat ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah diumumkan sebelumnya Bapak Ibu, aplikasi GPP desktop itu dihentikan penggunaannya pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 16 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang masih belum selesai mungkin mengajukan uang makan, uang lembur, gaji, seperti kekurangan atau yang lain-lain, dan juga SKPP, ya itu nanti kita buat itu semua di aplikasi GPP web ya Bapak Ibu ya. Nah, kapan kita melakukannya Bapak Ibu? Baru bisa dilakukan mulai Senin depan Bapak Ibu ya, karena sejak tanggal 19 Juni hari Senin kemarin tanggal 19 Juni itu berarti hari Jumat malam, kemudian sampai tanggal 23 Juni hari Jumat ini aplikasi GPP aplikasi gaji terpusat itu sedang dilakukan maintenance Bapak Ibu ya, maintenance untuk keperluan migrasi ini ya. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk saat ini kita belum bisa sedang tidak bisa melakukan upload ADK GPP, nggak bisa upload data pegawai, nggak bisa upload SKPP kalau ada yang bikin SKPP ya. Jadi sampai hari Jumat ini Bapak Ibu kita belum bisa melakukan akses di aplikasi gaji. Dan gitu juga ini berpengaruh, maintenance GPP terpusat ini berpengaruh juga kita nggak bisa impor data gaji ke Sakti ya. Karena sedang maintenance, kita mau impor gaji, misalnya kita udah sempat entah kekurangan gaji atau apa kemarin ya, sebelum maintenance kita udah sempat upload tapi SPP-nya belum kita bikin. Nah, jadi itu mohon bersabar Bapak Ibu, sampai Senin depan baru kita bisa melakukan impor datanya. Dan saya meneruskan dari Direktorat SITP menyampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena proses migrasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya tentang apa saja sih yang perlu kita lakukan di tahap migrasi ini ya. Untuk migrasi ini sebenarnya kita perlu ngapain aja sih untuk terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, ya seperti itu sudah disampaikan tadi, untuk untuk migrasi ini yang dimigrasi adalah gaji PNS ya, gaji PNS. Jadi Bapak Ibu yang
sebelumnya bikin gaji PNS itu dengan aplikasi GPP desktop. Nah, untuk selanjutnya kita bikin gajinya di aplikasi GPP web. Proses bisnisnya secara kita perekaman secara umum itu masih sama Bapak Ibu ya. Yang bedakan mungkin nanti bagaimana cara proses pengirimannya, terus ada proses persetujuan di bendahara, PPK, PPSPM, itu ya. Dan juga untuk yang paling penting adalah monitoring data GPP-nya. Tapi untuk langkah awal ini Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah kita harus semua user, jadi user yang dibutuhkan nanti di aplikasi GPP web terpusat ini, yang pertama itu tentu saja kita perlu ada admin satker ya, admin satker. Kemudian itu ada user operator PPABP, kemudian user PPK, kemudian user PPSPM, user bendahara, kemudian user KPA ya. Jadi saya coba share screen Bapak Ibu ya. Ini adalah aplikasi training ya, jadi halamannya masih kayak gini, masih pakai angka ya. Jadi karena masih aplikasi yang aslinya sedang di maintenance Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ada yang pernah nyoba buka iseng-iseng buka aplikasinya, bisa dibuka tapi jangan dilakukan transaksi dulu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita iseng-iseng aja nih buka aplikasi gaji, bisa nih kebuka kan, tapi tolong jangan dilakukan transaksi dulu Bapak Ibu ya. Apa-apa dulu karena sedang proses migrasi. Oke Bapak Ibu, kita kembali ini untuk aplikasi gaji ya. Jadi yang paling penting dilakukan dulu Bapak Ibu, kita harus registrasi digit dulu ya. Jadi para user tadi PPK, PPSPM, bendahara, admin satker ya, operator PPABP itu harus registrasi digit dulu ya, aplikasi digit. Jadi aplikasi digit ini Bapak Ibu itu seperti gerbang awal untuk kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi terintegrasi digit lainnya. Ya, contohnya seperti aplikasi GPP ini, aplikasi Ejapung, Simas Paten, aplikasi LPJ, aplikasi LPJ, dan lain-lainnya. Jadi setelah kita meregistrasi, kalau kita belum memiliki user digit, ya kita akses dulu ke digit.kemenq.go.id ini Bapak Ibu ya. Ya, nah ini halaman awalnya Bapak Ibu, aplikasi digit. Nanti kalau user tersebut belum memiliki user digit, kita silakan klik daftar sekarang. Ya, nanti kita sudah melakukan pendaftaran ya, kita isi data profil pribadi, kemudian profil akun, kelengkapan dokumen dan konfirmasinya semua lengkap. Nanti kita akan mendapatkan email aktivasi, link aktivasi ke email yang kita daftarkan. Jadi Bapak Ibu di sini email yang didaftarkan pastikan adalah email yang aktif digunakan oleh si calon user digit ini. Ya, jadi misalnya kita mendaftarkan user KPA-nya, nah, kita pastikan email tersebut yang aktif digunakan oleh KPA. Ya, bisa Gmail atau Yahoo. Ya, tapi kalau yang umum mungkin Gmail aja Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita sudah registrasi digit, ya kita nanti akan dibawa kembali ke halaman ini ya, terus kita buka di email masing-masing, itu nanti harusnya ada link aktivasi yang dikirimkan oleh digit Kemenkeu. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah menunggu tapi tidak masuk-masuk juga link aktivasinya, dicek di spam, link aktivasinya nggak muncul-muncul juga, silakan Bapak Ibu hubungi Hai DJPB ya. Kesulitan login, hubungi Hai DJPB. Ya, kita minta ke Hai DJPB, kita bikin tiket Hai DJPB,
kita bikin tiket di HDJPB, kita butuh bantuan misalnya, silakan kita rekam nanti apa permintaan kita mengaktifasi, misalnya user NIP berapa dan nama apa, namanya siapa, seperti itu, minta tolong aktifasi akun Digit. Nah, kalau untuk yang fast respon Bapak Ibu, itu kita bisa login ke Hai tadi, kemudian kita chat, atau bisa juga kita telepon ke 14090. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau untuk fast response Bapak Ibu bisa ditelepon ke 14090. Ya, waktunya itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 15, jam 3 sore ya. Kalau untuk teleponnya ke 14090. Kalau itu biasanya fast respon, Bapak kita tinggal telepon, minta tolong aktifkan user Digit, nanti kita diminta sebutkan NIP dan namanya, kemudian langsung diaktifkan oleh agen lainnya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada kendala kita dengan login. Gitu juga kalau kita udah klik link aktivasi nih, tapi pas kita login katanya user tidak terdaftar. Tapi pas kita coba registrasi lagi, user duplikasi atau sudah pernah terdaftar. Kita bikin tiket lagi aja ke HDJPB Bapak Ibu ya, supaya bisa direset usernya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah registrasi Digit sebelumnya tapi lupa password. Nah, silakan kita klik lupa passwordnya di sini ya. Nah, yang penting itu di sini Bapak Ibu NIP-nya dan email ya. Kita pastikan NIP dan emailnya masih ingat. Ya, kalau NIP pasti ingat Bapak Ibu ya. Nah, kalau email, kalau seandainya tidak ingat email yang digunakan untuk daftar sebelumnya, sama Bapak Ibu silahkan minta bikin tiket ke HDJPB untuk melakukan reset password. Ya, kenapa harus ke HDJPB ya? Karena akses Digit ini adanya di kewenangan pusat Bapak Ibu ya. Jadi di KPPN, Kanwil, DJPB itu nggak diberikan kewenangan untuk reset user Digit. Kenapa ya? Karena seperti disampaikan di awal, user Digit itu adalah gerbang pertama untuk mengakses aplikasi-aplikasi integrasi di Kementerian Keuangan. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, untuk user Digit. Nah, sekarang kita anggaplah sudah dapat user Digitnya sudah aktif. Nah, kemudian langkah kita selanjutnya apa Bapak Ibu? Langkah kita selanjutnya ya kita login. Kita login, masuk dengan yang sudah ada. Nah, kalau di awal-awal Bapak Ibu biasanya tidak ada muncul aplikasinya di sini ya. Kenapa ya? Karena kita baru punya user Digit aja. Nah, ini muncul, aplikasi-aplikasi ini muncul kalau kita sudah melakukan pendaftaran. Ya, kalau kita sudah melakukan pendaftaran atau pemilihan sudah melakukan pendaftaran di aplikasi misalnya GPP atau di sini DigiPay atau GPP terpusat seperti itu. Jadi kalau kita baru registrasi pertama ini tidak akan muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi ke pertanyaan yang sering saya itu juga, saya udah login Digit Pak, tapi kok belum ada ini gaji terpusatnya. Nah itu ya karena memang si user ini belum melakukan pendaftaran ke GPP terpusat. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendaftarkan GPP terpusat, Bapak Ibu? Yaitu kita login dulu ke aplikasi gaji terpusat. Jadi kita buka, ya setelah kita buka Digit ya, kita ketik aja di atas ini, gaji.kemenko.id. Ya, kita buka. Nah, ini kalau posisi kita sudah ada usernya Bapak Ibu ya. Jika kita belum punya user, kita itu akan diminta untuk memilih kewenangan. Nah, kewenangannya apa saja tadi Bapak Ibu seperti di sini. Kewenangannya ini ada banyak Bapak Ibu ya. Ada admin, satker, operator, penguji, terus yang lain-lain. Iya, rasio jadi pegawai itu apa ya? Oh, dari hasil sensus penduduk itu ternyata
Hmm. Suaranya hilang. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tadi sampai mana yang kedengaran, Bapak Ibu? Yang sebelum apa tadi ya? Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Ya, tadi kita sudah punya user digit kan ya. Kita sudah login ke digit. Nah, kalau kita baru akses aplikasi Gaji Kemenkeu, kita itu akan diminta memilih kewenangan. Memilih kewenangan, kewenangannya apa saja? Ya, kewenangannya itu ada ini admin satker, operator, penguji. Penguji itu adalah PPK, kemudian bendahara, PPSPM, dan KPA. Yaitu adalah kewenangan atau role yang akan kita pilih. Nah, kemudian nanti di user admin KPPN itu akan melakukan aktivasi. Ya, jadi nanti admin KPPN, ya ini sekarang posisi saya sedang di user admin KPPN Bapak Ibu ya, di server latihan ini. Jadi si admin KPPN bisa melakukan aktivasi user tersebut. Ya, jadi yang bisa double di sini Bapak Ibu cuma admin dengan user yang lain. Ya, kalau user KPA mungkin bisa double dengan PPSPM atau PPK. Ya, tapi kalau PPSPM, penguji, bendahara itu nggak boleh sama orangnya ya. Terus ini kenapa sama? Ya ini karena untuk keperluan latihan aja gitu ya. Ini nggak boleh jadi acuan. Ya, jadi jangan pula nanti itu dicontohinnya sama satu orang tuh. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk keperluan latihan aja. Jadi, nah untuk bisa diaktifkan ke ini ke apa user gajinya, user GPP-nya supaya bisa diaktifkan, Bapak Ibu silakan ajukan surat aktivasi. Format surat aktivasinya itu nanti ada di ini di Linktree materi nanti ya, kita tambahkan di Linktree untuk materi. Tapi formatnya itu juga sama seperti di awal tahun dulu Bapak Ibu ya, untuk kita mendaftarkan user GPP terpusat dulu. Formatnya masih sama. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk pendaftaran usernya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ini kan kita sudah registrasi digit, kita sudah dapat user gajinya, sudah diaktifasi juga di admin KPPN. Nah, tugas kita selanjutnya kita lanjut Bapak Ibu. Jadi tugas kita selanjutnya, kita kan sudah login digit, sudah aktif user ininya, user GPP terpusatnya. Pas kita login sudah ada menunya seperti ini ya. Nah, tugas kita selanjutnya misalnya kita adalah posisinya operator ya. Operator dulu. Nah, jadi kita usernya operator nih. Terus kita sudah diaktifasi usernya. Nah, pada saat kita login digit, terus buka aplikasi gaji tadi, baru kita masuk ke aplikasi gaji. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ini adalah tampilan utama aplikasi GPP Web ya. Jadi ini meskipun server latihan, tapi tampilannya sama dengan yang aplikasi yang aslinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini
karena layar laptop kita biasanya kecil ya, ini kita bisa kita zoom out. Kita zoom out ini ya, kita kurangi saja sampai semua menunya kelihatan. Ya, jadi seharusnya menu kita itu ada sampai layanan individu ini. Cuman kalau karena layar laptop kita biasanya kecil, nah munculnya itu hanya sampai referensi ini aja. Ya, jadi Bapak Ibu kita boleh zoom out supaya muncul kelihatan semuanya. Ya, jadi ya pernah juga itu ada yang bertanya, ini SKPP-nya, menu SKPP-nya kok nggak ada? Yaitu karena nggak kelihatan tadi aja ya. Jadi boleh dicek lagi Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah menggunakan aplikasi GPP Web, kalau menunya nggak kelihatan, coba kita zoom out dulu. Oke Bapak Ibu, ini tampilan utama dari aplikasinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki user lebih dari satu kewenangan, nah bagaimana cara kita untuk berganti-ganti kewenangan ini? Ya, cara kita untuk ganti-ganti kewenangan ini Bapak Ibu, kita cek di setting user ini. Kemudian harusnya muncul nama kita sendiri ya. Kemudian kita klik aksi. Nah, di sini akan kelihatan apa saja kewenangan yang kita miliki. Jadi misalnya sekarang saya operator PPABP sekaligus bendahara, sekaligus admin juga misalnya ya. Nah, kalau sekarang saya mau menggunakan bendahara, bisa kita set default satker seperti ini, maka kita ada di kewenangan bendahara sekarang. Nah, bendahara nggak sebanyak tadi ya menunya. Ya, cuma ada menu proses ini, persetujuan, laporan, sama layanan individu aja. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya kita sudah bikin gaji nih di operator PPABP, terus butuh persetujuan misalnya PPK ya. Kita login ke user PPK, bukan pilih role Bapak Ibu ya, kan PPK-nya beda orang. Nanti tampilan di user PPK. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau untuk perubahan setting user. Baik Bapak Ibu, itu untuk awal dulu ya, untuk kita familiarisasi ke aplikasi GPP Web ya. Jadi kita ulangi lagi, untuk mengakses GPP Web itu kita harus memiliki akun Digit terlebih dahulu. Setelah kita memiliki akun Digit, baru kita bisa minta kewenangan di aplikasi GPP Desktop. Jadi setelah kita punya kewenangan di aplikasi GPP Desktop lah, baru kita bisa mengakses menu-menu di aplikasi GPP Desktop. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Sementara ini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu mengenai user gaji terpusat? Usernya aja dulu, tentang user dulu, sebelum kita masuk ke yang lain. Oke, nggak ada mungkin Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada, kita lanjut Bapak Ibu ke persiapan migrasi ya. Jadi Bapak Ibu yang dimigrasi, saya sampaikan lagi Bapak Ibu, yang dimigrasi ini adalah data gaji PNS pusat ya, dari aplikasi GPP Desktop ke aplikasi gaji web. Dan ini adalah migrasi tahap 2 ya. Tahap satunya apa? Tahap satunya kemarin sudah dilaksanakan oleh teman-teman di lingkup Kementerian Agama. Ya, di awal tahun lalu di gaji Januari, teman-teman di Kementerian Agama sudah bikin gaji di GPP Web. Nah, sekarang teman-teman yang lain di kementerian lembaga yang lain, yang untuk gaji PNS pusatnya itu dimigrasikan dari GPP Desktop ke GPP gaji web. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman Satker kementerian lembaga lain selain Kemenak ini, yang perlu kita lakukan, ya pertama-tama, yaitu tadi kita
pastikan semua user sudah memiliki kewenangan di GPP Web, ya, KPA, PPK, Bendara, PPSPM, Operator. Kemudian kita melakukan backup data GPP Satker Desktop. Ya, jadi Bapak Ibu, kita download dulu dan lakukan update aplikasi dulu Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang belum. Kalau misalnya ada yang belum update aplikasi GPP, kita update dulu ya. Situsnya ada di Hai, kita tinggal download aplikasi aja. Ya, update yang paling terakhir ini kita install dulu Bapak Ibu ya. Update Gaji Satker 2023 ini kita download, kemudian di situ ada 2 update ya. Nah, kita install kedua update-nya. Kita nunggu Bapak Ibu. Jadi yang satu itu update biasa, terus satu lagi ada update yang ada khusus khusus kejaksaan kemarin. Cuman kita tetap harus update kedua referensi tersebut. Itu ya. Jadi kita pastikan dulu sudah melakukan update aplikasi gajinya. Nanti kalau kita sudah melakukan update aplikasi, ya baru kita melakukan upload. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Nah ini installer update referensi, ini kedua-duanya kita download ya, dan kita install dua-duanya Bapak Ibu ya, referensinya. Jadi ini dulu, terus baru yang referensi kejaksaan ini, ya meskipun kita bukan Satker kejaksaan, ini tetap kita install ya. Kita tetap install dua-duanya. Oke, nanti kalau kita sudah install, terus kita buat ADK backup dari GPP Web Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kita itu bisa lakukan migrasi, upload ADK backup itu tadi ke GPP desktop, ke GPP Web. Nah, di mana kita uploadnya? Ya, kita uploadnya itu di menu utilitas, ini aplikasi gaji bukan ini. Ya, ini kita buka GPP Web, kita ambil menu utilitas, kemudian kita upload backup-nya. Ya, kita silakan tambah, nanti pilih choose file. Terus ini kalau kita punya kode anaknya Pak De, beda. nggak muncul tampilannya Pak De, masih yang download aplikasi juga tampilan di saya. Oh, sebentar ya. Nah, Nah, ini udah dia balik aplikasi ya. Udah. Masih Pak De. Ya, sama-sama. Oke, kita ulang tadi kita kan sudah upload ini ya, upload filenya Bapak Ibu. Kita pilih filenya, kemudian kita simpan. Ya, filenya itu yang BCC. Ya, kalau backup BCC ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung tentang cara backup-nya, itu sudah ada di sini ya. Migrasi GPP desktop ke webnya. Di Linktree, di materi sosialisasi ini sudah ada user guide-nya. Ya, kemudian nanti kalau kita sudah melakukan upload data backup, ya, kita buat berita acara penyamaan data ini. Ya, kita buat berita acara migrasi ini Bapak Ibu ya. Dan ini disampaikan aja ke email CSO. Ya. Ke email CSO, silahkan kita isi, tanda tangan oleh kepala satkernya. Ya. Oh ya, nanti ini untuk kepala KPP ini kita update Bapak Ibu ya, nama dan nicknya. Oke, nanti kalau sudah kita upload backup dan sudah kita kirim, nah, baru kita bisa melakukan transaksinya. Cuman kapan ini bisa kita lakukan? Ya mulai Senin depan baru bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Senin depan kita baru bisa melakukan upload backup-nya.
Kenapa ya? Karena sekarang masih proses maintenance. Jadi itu dulu Bapak Ibu ya. Oke, jadi anggaplah semua sudah ada ini ya, selesai ya. Kemudian ini ada materi yang kurang ini. Saya tambahkan Bapak Ibu. Untuk cara pembuatan gajinya ya. Rekaman gajinya sendiri malah belum saya upload ke sini. Yang paling penting ya. Ntar Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu dulu mungkin Bapak Ibu untuk sampai migrasinya ya. Tapi kita baru bisa melakukannya minggu depan. Ya, minggu depan mulai Senin depan. Untuk melakukan migrasi. Baik Bapak Ibu, untuk sementara itu ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nggak ada mungkin Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi kita sudah punya user digit, sudah punya kewenangan di aplikasi GPP Web, sudah tahu cara setting user kalau kita lebih dari satu kewenangan, kemudian kita sudah upload ADK backup-nya ya. Nah, sekarang untuk menu-menu ini saya akan jelaskan apa saja fungsi menu di aplikasi GPP Web ini sesuai kewenangan. Ya, kalau ini kita sekarang posisinya kewenangannya adalah di operator PPABP Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti apa yang kecentang ya di user kita. Itulah user yang sedang default. Ya, kalau misalnya kita mau ke bendahara, kita defaultkan centang, kita klik yang ini set default. Ya, kalau untuk operator kita setkan default. Sekarang kita cek dari user operator dulu ya. Jadi di user operator Bapak Ibu menunya adalah ini, ada menu setting, pegawai, gaji, monitoring, laporan, utilitas, kirim, referensi, SKPP, layanan individu. Kalau kita selama ini mungkin yang pakai cuma menu kirim aja ya, untuk kirim ke KPPN. Itu aja mungkin ya. Cuman sekarang karena PNS-nya udah nggak ada ya, kita termasuk satker piloting untuk yang PNS. Ya, kalau yang non-piloting masih Polri, TNI, sama P3K. Oke. Jadi Bapak Ibu dari awal ya, dari menu setting itu ada konfigurasi satker, referensi anak satker, setting penomoran, setting pejabat, user, cut off, dan hari kerja. Oke, di konfigurasi satker ini Bapak Ibu kita bisa menambahkan referensi satker kita. Ya, di sini kita cek dulu apakah sudah ada datanya atau belum. Biasanya kalau sudah mengupload data backup, kemungkinan ini sudah akan ada konfigurasi satkernya. Ya, tapi perlu kita cek dulu untuk pertama kali setelah migrasi nanti, kita cek konfigurasi satker ini apakah sudah ada atau belum satker kita. Kalau belum, kita bisa tambahkan. Untuk upload Bukit Tinggi, kode kita 011, kemudian kita isikan email kantor, nomor telepon PWP kantor, nama KPP-nya, ya itu wajib diisi semua itu Bapak Ibu ya. Ya, wajib diisi semua itu. Jadi kalau sudah isi, kita simpan. Itu untuk konfigurasi satker. Referensi anak satker. Nah, ini kalau kita memiliki anak satker ya, anak satker. Jadi kalau kita cuma ada satu anak satker ya boleh diisikan 00 atau ya sesuai yang ada di GPP, yang sudah ada di GPP Bapak Ibu sekarang ya. Sesuai GPP Bapak Ibu sekarang. Nah, sama juga kalau sudah dimigrasi seharusnya itu sama anak satkernya, tapi kalau belum ada referensi anak satkernya silahkan direkam. Ya, kode anaknya berapa misalnya. Kalau kita cuma ada satu anak satker, itu biasanya 00 aja. Nama anak sama aja dengan ini biasanya ya. Terus dia PNS, ya tetap PNS Bapak Ibu ya, karena di sini kita baru khusus untuk PNS saja. Jadi misalnya untuk satker yang masih ada P3, kalau untuk P3K belum ada di sini ya. Jadi
Jadi Bapak Ibu, kalau untuk jenis modulnya terutama Satker Polres ya. Satker Polres kan ada PNS Polri, ada anggota Polri ya. Seperti yang dipakai untuk PNS-nya aja dulu. Gitu ya. Untuk teman-teman yang dari lingkup Polres. Kemudian itu referensi anak Satker. Referensi anak Satker. Terus setting anak Satker. Ini kita misalnya di sini Bapak Ibu, di sini kan kelihatannya 00 ya. Jadi kalau misalnya kita baru login ke aplikasi, kita harus default anak Satker dulu. Ya, kita set default anak Satker dulu, kita centang aja di sini di tombol sini ada centang untuk melakukan default sama seperti setting user tadi ya. Kita cukup centang aja. Jadi itulah defaultnya. Jadi sini akan muncul dia Satker 00-nya, terus nama anak Satkernya, ya. Atau kalau kita ada lebih dari satu anak Satker, contohnya mungkin teman-teman di Kementerian Agama itu ada banyak anak satkernya. Ya, 01 atau apa, 02 atau apa, seperti itu ya. Jadi kita setting default anak satkernya di sini. Nah, terus di sini kan nggak ada nih menu tambah anak satkernya. Kalau kita mau nambah anak satker, gimana caranya? Itu kita sampaikan ke KPPN. Ya, yang bisa menambahkan anak satker itu adalah admin KPPN. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan anak satker nih, yang kita sampaikan ke KPPN, mau nambah anak satkernya. Ya, oke. Kemudian itu anak satker, kemudian setting penomoran. Nah, gaji aktif, ya nanti setelah kita lakukan migrasi, kita periksa dulu nomor gaji aktifnya apa. Ya, nomor gajinya, kalau misalnya agak ini berbeda, silakan kita klik periksa, terus kita isikan sesuai nomor gaji terakhir yang ada di GPP desktop kita. Ya, gaji, uang makan, sama uang lemburnya. Kita isikan berapa nomor terakhirnya. Harusnya isi ini sama dengan GPP data yang sudah ada di backup. Tapi kalau misal berbeda, boleh kita cek lagi. Nah, kemudian setting pejabat. Nah, setting pejabat ya berarti kita perlu rekam siapa saja pejabat yang ada di Satker kita. Nah, pejabat yang perlu kita rekam itu pengelola gajinya, bendahara pengeluaran, PPK, KPA, dan PPSPM. Ya, jadi kita rekam satu-satu. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu, ini isian NIP khusus ya, misal apa namanya? Ini kita ketiknya NIP kayak gitu ya. Terus ini baru NIP atau NRP khususnya nomornya. Di situ VBA mirip seperti Sakti. Kemudian kita isikan NIP, nama pejabatnya, jabatannya. Nah, ini cuma khusus untuk TNI ya. Kalau TNI kita masih belum ya. Kita juga nggak ada Satker TNI. Jadi ini untuk RUH pejabat kita rekam jawab pejabat yang ada di Satker kita ya. Jadi kalau sudah kita simpan. Pejabat, kemudian setting user tadi sudah, setting cut off, ini nggak ada, biasanya jarang digunakan ya setting tanggal cut off, jadi nggak kita gunakan. Terus setting hari kerja ini penting Bapak Ibu untuk keperluan keperluan uang makan, uang lembur, uang makan biasanya ya, keperluan bikin uang makan. Jadi kita setting dulu tanggalnya, hari kerjanya. Jadi kalau sudah, nah ini karena sudah CD apa level latihan nggak bisa dibuka Bapak Ibu ya. Tapi di sini intinya kita melakukan setting hari kerja untuk keperluan pembuatan uang makan nanti ya. Oke, kemudian, nah itu dia yang ada di menu setting Bapak Ibu. Setting yang ada di user PPA BP. Kemudian untuk pegawai.
Ini ada data pegawai, nomor urut, status awal kawin, pencarian, terima, daftar, monitoring pejabat, hasil migrasi. Ya, kalau untuk data pegawai ini seharusnya dia langsung masuk otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ini kelihatan aktif berapa, non aktif berapa. Nah, biasanya di awal itu tidak ada data muncul biasanya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada data, tapi di sini pegawainya ada nih, tapi namanya kok nggak ada misalnya. Nah, itu berarti kita isi aja keywordnya misalnya dia NIP-nya berapa gitu. Dia akan muncul data-data pegawainya. Ya, jadi ini Bapak Ibu jangan terkecoh dengan ini ya. Jangan terkecoh dengan menunya, tidak ada data. Pak, kok data pegawai saya tidak ada? Ya, kita input aja namanya misalnya. Kita cari, nah, muncul nama pegawainya. Gitu. Ya, itu data pegawai. Nanti kalau untuk detail pegawainya, ya bisa kita lakukan ubah data rekening, SK grading, utang, tunggakan, potongan lain, bahan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya nanti pegawainya ada perubahan rekening, ya kita ada rekeningnya di sini. Kalau yang lain ada data SK gradingnya, atau apa, utang, tunggakan, potongan lain, kita rekam di sini. Ya. Itu untuk data pegawai. Kemudian nomor urut pegawai, ini juga penting Bapak Ibu. Ya, jadi itu kita perlu lakukan cek nomor urut pegawai. Ya, mirip sama, masih sama seperti kita di GPP desktop ya, masih perlu ada nomor urut pegawai aktif. Jadi kita klik cek aja. Ini kita bisa pilih nomor urut pegawai non aktif atau yang aktifnya. Ini sekarang sedang mencari data pegawai aktif, ini sedang mencari data pegawai yang non aktif. Kemudian kita cek. Kemudian status awal kawin. Nah, ini juga penting, terutama tiap awal tahun itu harus ini diupdate Bapak Ibu ya. Kita lakukan update. Ya, nanti dia akan menambahkan secara otomatis biasanya Bapak Ibu ya. Ini karena latihan datanya nggak selengkap itu, jadi mungkin dia agak lama. Itu status awal tahun, status awal kawinnya harus dilakukan tiap awal tahun ya. Jadi mungkin ini juga perlu kita cek setelah migrasi nanti. Kemudian pencarian pegawai. Ya, ini kita cari pegawai, data pegawainya misalnya. Kita sedang mencari parameter NIP atau nama pegawai. Tapi kalau untuk update biasanya di data pegawai ini aja. Kalau pencarian ini biasanya cuma ada muncul nama, pangkat golongan, sama statusnya aktif atau pindah atau semacamnya, pensiun kayak gitu. Oke, terus ini Bapak Ibu terima pegawai pindah. Nah, SKPP ini kan sekarang sudah dilakukan via web Bapak Ibu ya. Kita nggak bikin manual lagi. Nah, jadi kalau kita ada SKPP pindah, jadi di satker lama dia akan membuatkan SKPP-nya, terus di sana dibuatkan satker tujuannya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan NIP si pegawai yang pindah tersebut dan kode satker asalnya. Jadi kalau sudah, kita bisa tampilkan data. Kemudian nanti muncul data pegawainya, kemudian kita klik terima. Ya, kalau misalnya belum muncul, nah ya konfirmasi lagi ke satker lamanya apakah dia sudah bikin SKPP pindahnya secara web atau belum. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Atau SKPP-nya udah bikin tapi udah diproses belum di KPPN. Gitu Bapak Ibu ya. Data SKP, terima pegawai pindahnya. Ya, jadi itu agak perbedaan ya. Kalau dulu kita terima ADK PND ya untuk pegawai pindah. Nah, kalau sekarang terima pegawai pindah di sini. Kemudian daftar pegawai nonaktif, yaitu daftar pegawai yang sudah nonaktif, apakah itu karena dia pindah, pensiun, atau meninggal. Dia data pegawai lain, monitoring terima pegawai pindah. Nah, di sini akan kelihatan monitoring terima pegawai pindah, ya statusnya dari satker mana, NIP statusnya apa, dan aksinya apa.
Kemudian pejabat negara, kalau pejabat negara ini biasa kita nggak ada pakai, jarang pakai mungkin Bapak Ibu ya. Ini tidak ada. Terus hasil migrasi desktop, ya ini karena untuk latihan jadi tidak ada Bapak Ibu, tapi ini sifat untuk monitoringnya. Oke, itu untuk yang di tab pegawai ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk digaji. Nah, gaji, proses gaji, ya ini kita pembuatan gajinya itu di sini, ya, mirip seperti GPP Word Bapak Ibu alurnya. Kita bikin gaji periode apa, terus jenis gajinya, induk kah, susulan, uang muka gaji, terusan 13, tunjangan hari raya, terus keterangan gaji apa misalnya. Gaji induk berarti bulan 7 gaji induk Agustus ya. Gaji induk Agustus. Agustus berarti bulan 8 gitu ya. Nah, untuk sini tampilkan pegawai, dia harusnya nanti muncul pegawai ya. Terus misal, kalau nanti kita tampilkan pegawai, tadi karena untuk server latihan agak lama, tapi dia setelah muncul rekam gaji, proses rekam gajinya, coba kita tunggu bentar Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak lama. Kita dulu. Keluar-keluar ya. Kalau nggak keluar juga, kita kasih lihat menunya. Karena nggak keluar-keluar, mungkin kita kasih lihat contoh di ini aja ya, di user guide aja Bapak Ibu ya. Jadi di user guide itu sudah ada gaji induknya. Nah, di gaji induknya bisa kita, jadi kan kita tadi sudah klik tampilkan pegawai ya, dia tuh nanti harusnya muncul data-data pegawainya ya. Nanti kita tinggal pilih pegawai aja. Ini menu pilih pegawai, kita centang pegawai yang berhak gaji bulan tersebut ya, gaji induk ya. Nanti kalau sudah, kita lanjut ke proses gaji tadi, kan perlu rekam nih. Jadi dia akan muncul di sini proses gajinya ya. Di situ kita share lagi ke sini ya. Tadi kalau sudah kita masuk, proses gajinya akan muncul di sini Bapak Ibu ya, proses gaji, dan juga ada aksinya di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan pembuatan gaji, ya prosesnya itu dilakukan bertahap. Jadi ini sekarang kita di user operator PPABP, ya. Kalau sudah kita rekam gajinya, nah itu user bendahara nanti melakukan proses pengujian di persetujuan gaji, ya. Di monitor persetujuan gaji itu nanti kita lihat menunya juga ya. Terus habis di user bendahara, user PPK melakukan pengujian gaji dan persetujuan gajinya. Ya, nah setelah dari PK lanjut ke PPSPM. User PPSPM, ya, jadi PPK ngirim ke PPSPM, nah PPSPM ini melakukan persetujuan dan melakukan pengiriman hasil rekon gaji ke KPPN.
Gitu juga alurnya untuk yang lain. Jadi dari operator disetujui dikirim ke bendara, disetujui bendara kirim ke PPK, setujui PPK kirim ke PPSPM. Itu yang bisa kita lakukan ya. Itu untuk proses gaji. Kemudian proses kekurangan gaji ya sama itu kita harus set default Satker dulu tadi ya. Biar ada kalau nggak ada ini kita rekam dulu sebentar ya. Dan ada sopan lain. Kita defaultkan dulu aja biar kita ngeceknya. Nah, proses kurangan gaji nanti kita bisa tambahkan ya, bulan tahunnya apa yang kurang, dan kita simpan. Nah, jadi kekurangan Januari tahun 2023. Nah, kayak gitu misalnya kita isikan, yang kita pilih pegawainya siapa pegawai yang tidak ada ininya, tidak yang kekurangan gajinya. Cuma ini kan nggak ada, kita harus rekam SK dulu seperti biasa Bapak Ibu ya, makanya tidak muncul pegawainya. Kita hapus saja dulu. Terus untuk proses tukin itu juga sama Bapak Ibu, kita rekam tukinnya, tukin induk, susulan, kekurangan, tukin THR, tukin 13 ya. Terus tanggalnya kapan, induk ya yang biasa diajukan di akhir bulan. Kita simpan, kemudian kita lihat detail daftarnya. Nah, ini bisa kita upload daftarnya nanti dengan file Excel. Nah, atau kalau untuk format Excel-nya itu nanti biar kita sampaikan format Excel-nya kalau sudah ada. Untuk tukin ya. Untuk tukin. Kemudian uang makan, uang lembur itu juga diproses di sini Bapak Ibu ya. Uang makan biasa kita tambah, masih sama menunya berulang gitu aja Bapak Ibu ya. Kita bikin, kita simpan. Oh sorry, uang makan tadi kita ya kita simpan dulu. Proses uang makan kita rekam biasa. Sama Bapak Ibu, detail pegawainya kita bisa pilih pegawai apa aja misalnya. Nanti kita isikan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kita bisa set tanggal terlebih dahulu, harusnya kita tambahkan. Ya, set tanggal. Nah, set hari uang makan sudah ada ya. Jadi ini sesuai setting hari kerja yang sudah kita buat. Jadi nanti seharusnya dia sesuai hari liburnya. Ya, dengan yang sudah kita buat di sebelumnya tadi. Jadi kalau kita belum setting tanggal, ya berarti kita harus ini, apa namanya, bikin manual masing-masing. Ya, seharusnya kalau manual ini, kalau si pegawai tersebut mungkin cuti atau semacamnya ya, jauh nggak masuk. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang untuk pembuatan uang makan ya. Kemudian uang lembur juga sama seperti tadi, mirip. Ya, cara prosesnya pun juga sama. Kita pilih hari kerjanya, kemudian restore token. Restore token kalau ada yang bisa kita restore data tokennya. Juga persetujuan gaji. Nah, ini
mungkin kita bikin proses gaji dummy dulu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita coba bikin gaji Agustus misalnya ya, Agustus. 2023. Jadi induk misalnya. Tampilkan pegawai. Oh sorry, tadi kita belum setting penomoran. Nomor urut pegawai belum kayak tadi ya. Contohkan misalnya atau kan proses gaji nggak bisa, kita coba yang lain aja berarti karena di alurnya sama Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak muncul kita bikin ini aja ya, contoh aja uang makan Bapak Ibu ya, di alurnya sama Bapak Ibu, dari operator ke bendahara ke ini, ke operator bendahara PPK PPSPM ya. Set tanggalnya, tanggal dulu ya, sudah ya selesai. Kita tinggal pilih pegawai ya. Jadi ini misalnya tarif PPh belum, cek aksi ya, ini kan tidak semua ya. Ya, jadi ceritanya mungkin dia libur mungkin. Oh, belum setting tanggal tadi ya. Oh, kita dulu aja. Wah, kita hapus aja dulu. Kita ulang. Tadi yang ada aja yang Januari aja Bapak Ibu ya, biar gampang. Yang datanya masih ada. Jadi pegawai. Masih tanggal. Proses ya dapat ya, kita simpan dulu. Nah, kalau kita simpan dia dapat, nah tadi 22 hari ya, 35. Kita ya. Tiba-tiba dia nge-freeze. Oke, kita refresh tadi Bapak Ibu, sudah ada pembuatan daftar ya, pembuatan daftar. Kita sudah. Nah, ini kita proses perhitungan. Tentang proses selesai ya. Kayak gitu. Berarti ini dapat uang makan sudah. Nah, ini kita kirim ke bendahara. Jadi ini kan kita tadi sudah melakukan proses ya. Jadi ini alurnya semua sama Bapak Ibu. Ya, kalau untuk dari proses gaji induk, kekurangan, tukil, uang makan, uang lembur, itu proses alurnya sama. Kita rekam dulu gajinya, kekurangan, tukil, uang makan, uang lemburnya. Nanti kita lakukan perhitungan kayak tadi. Nanti kalau status perhitungan sudah selesai, baru bisa kita lakukan kirim dari operator ke bendahara. Nah, kita langsung coba aja Bapak Ibu ya untuk prosesnya. Kita kirim ke bendahara. Nah, ini sudah kirim uang makan lembur ke bendahara ya. Nah, kita sekarang coba login ke user bendahara. Kita udah PPBP udah rekam nih. Kita kasih tahu sekarang bendahara. Bendahara sekarang dia login ke GPP webnya. Kemudian cek gaji dan persetujuan gajinya. Dan itu tadi Januari ya. Uang makan ya. Kita coba uang makan. Tadi uang makan, lembur ke bendahara. Itu kita cek detail pegawai. Sudah.
si bendahara ngecek kan, ini benar orangnya, golongannya benar, tarif, hari, jumlah, udah benar. Kemudian kalau ada yang salah, kita kembalikan. Kalau benar, kita setujui. Jadi asumsinya benar ya Bapak Ibu, kita setuju. Nah, sudah setuju statusnya. Itu baru persetujuan Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya si bendahara kirim ke PPK. Ya, jadi misalnya kita sudah selesai, kita kirim ke PPK. Nah, bendahara sekarang gantian ngasih tahu bahwa PPK ini sudah dilakukan persetujuan ini. Nah, sekarang PPK buka GPP webnya, terus login. Nah, sekarang ini posisinya PPK login nih ke usernya. Lihat gaji tadi, uang makan tadi. Oh, ini udah kirim lembur ke PPK. Kemudian dicek. Nah, ternyata PPK misalnya ngecek, ini ada yang salah nih, ini golongannya bukan 2D, ini dia baru kemarin udah naik, apa, kemarin udah naik pangkat, dia udah apa, dikembalikan dulu, supaya bisa diperbaiki di PPRP. Jadi di sini kembalikan, di bandara nanti dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya, oh ini udah cocok kok, baru kita setujui. Sama Bapak Ibu, ini masih setuju. Makan lembur PPK. Sorry, ini kok masih belum ya? Tapi sudah update. Makan lembur PPK. Balik lagi ya. Coba kita ulangi lagi. Kita tutup dulu. Kembali ke uang makan. Setuju uang makan lembur PPK. Nggak ada muncul ini ya. Oh, sorry Bapak Ibu. Untuk PPK itu cuma sampai persetujuan PPK aja ya, Pak. Oh, saya lupa. Kalau untuk gaji yang persetujuannya sampai PPSPM. Ya, cuman tadi kita nggak bisa bikin gaji karena lama kali ya data pegawainya munculnya. Jadi untuk uang makan ini Bapak Ibu, uang lemburnya itu PPK yang terakhir ya, sampai PPK aja, nggak sampai PPSPM. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk alurnya ya mirip seperti itu, kita setujui kemudian dikirim. Sudah selesai setujui kemudian dikirim. Kita balik ke user ini tadi Bapak ke operator. User operator. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu kita setelah rekam gaji kekurangan, tukin, makan, lembur. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan monitoring. Nah, monitoring itu banyak juga Bapak Ibu. Ada monitoring pegawai pensiun, tunggakan, anak dewasa, KGB, terusan gaji, utang lebih, potongan lain, anak kuliah, perubahan data pegawai yang lengkap, monitor penyamaan data, uang makan per tanggal, uang lembur per tanggal. Nah, bisa kita lihat nanti monitoringnya atau pegawai pensiun. Kalau ada kita monitor, cuman ya ini tadi server latihan ini datanya nggak segitu lengkap ya Bapak Ibu ya, makanya sedang. Nah itu monitoring. Kemudian di sini laporan, misalnya cetak gaji tanda tangan elektronik, karpet ya, kartu pegawai, daftar pengawasan gaji, ya ini daftar GPP yang sudah kita ajukan, uang makan atau lemburnya, kemudian persetujuan SKP, persetujuan sewa rumah dinas kalau ada. Ya, utilitas, nah, utilitas di sini yang akan kita gunakan itu upload backup, itu pasti ya, terus restore SK token jika diperlukan, kemudian perbaikan NIP, terima desktop, kirim desktop, restore ke green token. Tapi kalau ini untuk VNS kita nggak gunakan lagi mungkin ya Bapak Ibu.
Kemudian untuk kirim. Nah, kirim kita cuma perlu, kalau untuk Bapak Ibu nanti kalau sudah PNS-nya sudah piloting GPP ini, GPP web ini Bapak Ibu. Jadi gini, misalnya kita nerima pegawai baru. Tadi kan kita sudah nerima pegawai baru, sudah kita rekam terima pegawai pindah ini tadi. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengirimkan data pegawai itu ke GPP-nya KPPN. Caranya Bapak Ibu untuk Satker yang untuk migrasi PNS ini, nah kita pilih yang kirim pegawai baru, yang piloting. Ya, karena kita sudah piloting GPP webnya. Jadi kita klik kirim pegawai baru. Jadi pegawai-pegawai yang sudah kita terima di sini tadi, ya, pegawai di sini tadi, jangan lupa kita kirim pegawai barunya ke KPPN. Ya. Kemudian kalau ada yang ternyata NIP-nya salah, kirim perbaikan NIP, kirim kelengkapan SK. Nah, jadi Bapak Ibu setiap kali kita melakukan perubahan SK, entah itu kenaikan pangkat atau perekaman kekurangan atau perekaman apa yang lain-lain lah, kekurangan, kesusulan atau apa, itu jangan lupa kita kirim kelengkapan SK-nya terlebih dahulu, ya. Jadi kalau misalnya kita ada pegawai baru terus nggak kirim pegawai baru, pada saat kita menyampaikan rekon gaji induk, itu akan muncul tolakan di sistem, pegawai ini tidak ada di GPP KPPN, tidak ditemukan di GPP KPPN. Ya, kenapa? Ya karena belum kita kirim dari GPP webnya Satker ke GPP webnya KPPN. Itu. Kemudian kirim kelengkapan SK. Nah, juga ini kita kadang-kadang ada tolakan perbedaan data gaji, misalnya besaran gaji tidak sesuai misalnya. Nah, itu karena kita belum kirim kelengkapan SK. Gitu ya. Sekali kirim penyamaan ini jarang dipakai sama TKPKN. Kalau ada Bapak Ibu ya, kirim ke TKPKN. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang di Polres, itu kita masih kirim ke KPPN Polri ini ya, untuk ADK gaji anggota Polri-nya. TNI kita nggak ada. Terus juga Satker yang ada pegawai P3K, itu kita upload ADK gajinya ke sini. Ya, untuk direkon seperti biasa. Oke, kemudian kita lanjut ke menu referensi. Referensi ini ya hanya untuk referensi aja Bapak ya. Jadi daftar gaji pokoknya, referensi daftar gaji. Ya, kita untuk ngecek ya 1A itu berapa gajinya. Ya, terakhir kali naik 2019 Bapak Ibu ya. Kemudian tunjangan umum, tunjangan PNS, tunjangan khusus Papua kita nggak pakai, terpencil nggak ada kayaknya kita ya. Papua Hakim, Kementerian, PPN, KPP ya ini khusus untuk referensi aja. Jadi kalau kita lupa kode KPP apa misalnya, kode KPP-nya ya ada di sini. Atau kita lupa referensi KPPN, KPPN-nya Bukit Tinggi di mana kodenya? Sorry. Kode KPPN Bukit Tinggi apa? 011 Ibu ya. Bisa kita cari aja di sini. Ini khusus untuk referensi ya. Nah, itu sudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini untuk SKPP. Nah, SKPP ini ya untuk semua Satker itu sudah pakai SKPP elektronik ya. Jadi kalau Satker yang kemarin masih gunakan GPP Web, SKPP-nya di GPP desktopnya ya. Nah, untuk selanjutnya SKPP ini kita rekam, jangan lupa Bapak Ibu di pegawainya kita ubah statusnya terlebih dahulu. Ya, data pegawai itu kita ubah statusnya jadi nonaktif dulu. Atau pindah lah ya, pindah atau pensiun atau meninggal. Nah, nanti baru kita tambahkan SKPP-nya. Di sini bisa kita lihat SKPP-nya pindah kah, pensiun, berhenti non pensiun, meninggal berhak pensiun atau meninggal tidak berhak pensiun. Ya, misalnya dia pindah nih nomor SKPP
Nah, nomor SKPP ini dia otomatis. Jadi kalau belum ada itu kita isi dulu referensi nomor SKPP-nya. Ya, kita isi dulu nomor referensi SKPP. SKPP-nya kita terserah ya. Suatu aja misalnya dulu. Nah, baru kita rekam RUH SKPP. Kita tambah. Misalnya dia pindah nomor SKPP. Ya, ini kan tadi ngikut itu ya. Nomor SKPP. Nah, nomor SKPP itu tadi nggak harus nomor ya Bapak Ibu ya. Bisa juga apa namanya? Bisa juga selain nomor, ya misalnya nomor SKPP kita itu sekian sekian sekian, SKPP 2023 misalnya ya. Terus itu kita aktif. Ya nomor SKPP di setiap satker kan beda-beda ya. Jadi di sini kita tinggal rekam nomor urutnya. Jadi ini misalnya SKPP nomor 1 2023. Ya, pindah tahun 2023, tanggalnya hari ini aja ya. Kita simpan harus 6 digit. Ya, konsep SKPP. Nah, sudah kita rekam, kita edit SKPP-nya. Kita pilih pegawainya, siapa yang pindah. Jadi misalnya misalnya ya, saya ini udah ada di sini. Bisa nggak kita pindah di sini? Wah, nggak ada di sini. Ini sayangnya. Ya, karena oh ya, kode satkernya pantas. Iya, iya, iya. Karena kita kan udah terpusat di satkernya, bukan di sini lagi ya. Baru saya ingat. Tapi nggak apa-apa, itu tadi kita balik ke SKPP ya, kita pilih pegawainya. SKPP itu kemudian setelah kita pilih pegawainya tadi kan jangan lupa kita rekam ininya dulu apa namanya. Kita jangan lupa rekam SKPP-nya. Kita ubah status. Kita ubah statusnya terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah rekam SKPP, kita pilih data pegawai. Ya, kita kasih lihat ini aja biar bisa kelihatan. Ya, tadi kan kita udah pilih pegawai, Bapak Ibu. Nanti akan muncul pegawainya. Yang tadi sudah kita ubah statusnya. Nah, kita klik edit ini. Nanti akan muncul data gaji, perubahan, keluarga utama lainnya. Ya, itu kita cek semuanya. Ya. Kemudian di data lainnya, misalnya di jabatan barunya di satker baru tersebut apa, terus satker barunya apa. Jadi kalau misalnya dia pindah, kita harus tahu kode satkernya apa. Tapi kalau pensiun, meninggal, kan nggak ada satker barunya, bisa kita kosongkan. Ya, jadi yang penting kalau pindah, kita isikan kode satker barunya. Kalau yang lain, boleh kita kosongkan. Itu bisa kita cek ininya, utangnya kalau misalnya ada. Ya, kemudian SKPP pindah, itu kita isi tujuan tadi udah ya. Nah, kalau sudah, nanti menunya Bapak Ibu itu akan berubah dari konsep ya. Kalau sudah konsep, itu kita kirim. Ada gambar pesawat kertas tadi, itu untuk kirim konsep SKPP. Kalau sudah, nanti disetujui di PPK ya, Bapak Ibu. Nah, setujui, ya kita lihat dulu kalau mau ngecek PPK-nya, tanda mata itu. Tapi kalau sudah oke, kita klik centang hijau untuk menyetujui. Ya, ini kita cek lagi PPK-nya ya. Data gaji, perubahan keluarga, utang lainnya. Nanti kalau sudah oke, kita setujui. Nah, kalau sudah disetujui,
Nah, menunya itu nanti akan ada gambar printer, Bapak Ibu. Ada gambar printer, yaitu kita klik cetak. Kita klik cetak dulu, terus kita refresh sampai statusnya cetak SKPP selesai dan ada gambar kirim ini tadi. Kalau sudah muncul dia, kita klik kirim, nanti SKPP tersebut otomatis sampai ke KPPN. Ya, petugas KPPN nanti cukup melakukan pengecekan, dan kalau sudah oke, disetujui SKPP-nya. Nah, kalau sudah disetujui oleh KPPN, kita bisa mengecek statusnya itu di sini lagi, Bapak Ibu. Di sini lagi. Nanti kan statusnya misalnya sudah persetujuan KPPN. Nah, kita bisa download di sini. Menunya, tombol download-nya akan muncul. Jadi kita tinggal download saja SKPP-nya di sini. Ya. Jadi kalau sudah setuju KPPN, kita tinggal download. Di situ sudah ada nanti digital signature-nya. Ya, jadi SKPP pensiun, pindah, meninggal, itu langsung nanti sampai ke KPPN yang ini, ke KPPN Mitra Kerja Satker barunya, atau ke Taspen kalau misalnya dia pensiun atau meninggal berhak pensiun kayak gitu. Sorry, meninggal berhak pensiun kan ada terusannya. Sorry. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi karena jika si pegawainya butuh cetakan SKPP, ya kita download aja terus kita cetak, sampaikan aja itu PDF dan printannya ke si pegawai yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu untuk SKPP terpusat. Untuk individu ini jarang dipakai Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah pakai. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk di user operator PPABP. Nah, kalau untuk di user yang lain seperti bendahara, itu untuk persetujuan aja biasanya Bapak Ibu ya. Jadi gaji itu persetujuan gaji aja sama laporan. Ya, sama proses tukin mau makan lembur ya, sama persetujuan gaji. Itu untuk bendahara. Terus untuk PPK itu menunya sedikit lebih banyak Bapak Ibu. Di situ ada data pegawai, ya, terus ada proses gaji, ya, tukin, uang makan lembur dan pengujian gaji dilakukan di sini. Jadi kalau kita sudah bikin gaji, sudah diteruskan oleh bendahara, kita cek di sini. Ya, tombol aksinya kita cek, setuju, dan kirim. Monitoring, yang monitoring penyamaan data aja di sini ada. Terus cetak gaji, tanda tangan elektronik, ya itu jangan lupa Bapak Ibu, kita cetak gajinya. Kemudian ini juga SKPP, kalau seandainya sudah ada SKPP ya tadi, nah ini kan muncul nih. Nah kalau sudah di user PPABP sudah dikirim sampai PPK, ya PPK di sini tinggal setujui, cetak, dan kirim ke KPPN. SKPP. Kemudian PSPM. Kalau PSPM menunya sama, hanya ada pengujian gaji, ya, terus penyamaan data, laporan. SKPP nggak ada ya, karena PPSPM itu hanya untuk di gaji saja, Bapak Ibu. Ya. Kalau PPSPM nggak terlalu banyak tuh Bapak Ibu ya. Terus sekarang KPA, menu KPA apa aja? Ya menu KPA cuma ada ini SKPP, RUH SKPP. Jadi kalau mau tanda tangannya itu tanda tangan KPA Bapak Ibu, ya SKPP itu bisa tanda tangan PPK atau tanda tangan KPA ya. Jadi kalau misalnya tanda tangan KPA ya SKPP-nya itu dicetaknya di user, disetujuinya di user KPA. Gitu Bapak ya. Kalau disetujui di user PPK, nanti digital signature-nya muncul nama PPK-nya.
kalau disetujui di user KPA, digital signature untuk SKPP-nya, namanya muncul KPA-nya, pejabat KPA-nya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin itu dia Bapak Ibu untuk alur ininya, untuk tampilan aplikasi dan alurnya. Ya, kalau untuk ingin lebih jelas lagi, di materi sudah ada saya tambahkan tadi ya, user guide gaji webnya. Ya, jadi ini untuk uang makan lembur, SKPP, sama pembuatan gaji webnya sudah saya tambahkan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diakses saja nanti dan download menu user guide-nya. Ini udah lengkap di sini Bapak Ibu ya, untuk bikin gaji, bikin uang kekurangan lain-lain sampai persetujuan dan kirimnya. Itu sudah lengkap semua di sini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita rangkum lagi dari awal Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan dan baru bisa dilakukan mulai Senin depan itu adalah pertama meregistrasi user digit untuk operator PPABP, untuk operator PPABP, bendahara, PPK, PPSPM dan KPA. Kemudian setelah punya user digitnya, semua user ini lakukan pemilihan kewenangan atau role di aplikasi gaji.kemenkeu.go.id. Nah, untuk bisa diaktifkan, sampaikan surat permintaan aktivasinya ke email KPPN. Nah, kalau sudah aktif usernya, baru kita bisa melakukan transaksi yang kita butuhkan. Ya, misalnya bikin gaji, uang makan, lembur, atau SKPP. Tapi sebelum kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu, kita harus lakukan proses migrasi terlebih dahulu. Yang perlu dilakukan imigrasi itu, kita upload dulu ADK backup-nya ke GPP Web, kemudian apa tadi? Kita migrasi ADK GPP ke web, upload ADK backup ke GPP Web, kemudian kita bikin berita acara migrasi gaji webnya. Oke, terus kalau sudah, baru kita bisa lakukan perekaman SKPP, uang makan, atau rekam gaji. Itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin dari saya untuk sosialisasi GPP Web ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan boleh raise hand aja Bapak Ibu. Di raise hand atau mungkin langsung di unmute aja. Oh, ini udah ada ya yang raise hand ya. Silahkan, siapa ini? Hazimatul Afifah. Silakan Ibu. Hazimatul Afifah. Ini belum kedengaran Ibu. Suaranya belum kedengaran, tapi mikrofonnya udah aktif ini. Kabelnya mungkin coba dicek lagi Bu. Kabel ini. Masih belum kedengaran Ibu. Atau boleh sambil nunggu troubleshootingnya, boleh ke yang nomor 2 dulu dari kantor pertanahan Padang Panjang. Bisa nggak? Ini saya lihat mikrofonnya sudah unmute, tapi suaranya nggak keluar. Oh, sama ya. Oh ya, halo. Kayaknya tadi ada suaranya masuk dikit.
Nggak ada kedengaran. Atau mungkin satker lain ada mau bertanya dulu Bapak Ibu? Ya, silakan. Atau nggak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang ini? Kalau misalnya apa, coba di chat aja dulu. Ini siapa yang sekarang? Bu Rena, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Pak David, izin bertanya Ya. Pak. Kalau untuk pembuatan tukin di bulan Mei, apakah sudah Bulan dilakukan aplikasi dengan modul web ini Pak untuk bulan Mei? Ya, Apakah boleh diproses secara manual dulu buat amprahnya Pak? Oke, kalau untuk sebelumnya bikinnya di ini masih yang SPM banyak penerima. Udah jenis SPM-nya sudah tukin susulan Pak kemarin. Itu upload GP ADK-nya pakai apa kemarin? Yang pakai CSV Pak. Pakai CSV. Ya. Ya kalau untuk di aplikasi GPP sendiri seharusnya sudah ada menunya. Tapi kalau menurut Ibu itu masih belum proses tukin ya. Oke, jadi kita lihat lagi di menunya. Ini kan sudah ada menu untuk proses tukin. Ya, sini kita buat pendaftaran ininya. Kita bisa upload daftarnya di sini. Profilnya. Ya, kita bisa uploadkan CSV-nya di sini. Kita hitung daftar. Ya, cuman ini karena pegawainya nggak ada Bapak Ibu, jadi masih kosong. Tapi di sini harusnya sudah untuk rekaman tukinnya. Nah, cuma nanti kalau misalnya perhitungannya masih nggak cocok, mungkin bisa dipakai CSV yang selama ini digunakan. Tapi seharusnya sudah bisa digunakan di sini. Ini boleh dicek aja nanti untuk pembuatan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau untuk bikin tukin sudah ada seharusnya di sini ya. Tinggal tambah aja. Oh, Pak David, kalau pembayaran tukinnya besok mau diproses, apakah bisa, Pak? Mau diajukan? Besok. Ya. Nah, kalau besok aplikasi GPP Web masih maintenance. Kalau kita buat di CSV dulu kayak biasa gimana, Pak? Bisa, Pak? Buat CSV. Ini tukin bulan apa? Bulan Mei, Pak. Berarti ini susulan. Iya. Iya, susulan. Kalau untuk tukin ini kan nggak langsung terlibat gaji induk ya. Jadi masih bisa lah harusnya. Masih bisa, berarti kayak biasa ya, Pak? Iya. Sama dengan tukin ke-13 juga, Pak? Ya, soalnya kalau untuk tukin, perhitungan tukin ini sendiri tiap KL kan beda-beda ya. Ya. Jadi yang penting diikuti aja aturan tukin di KL masing-masing. Nah, kalau untuk teknis di aplikasi,
Nah, itu bisa dipakaikan CSV dulu, atau nanti kalau GPP webnya sudah rilis, bisa kita pakai yang menu ini. Oh, Pak David, terus mau nanya juga Pak tentang kekurangan gaji. Kemarin kan sudah gaji. rekon terakhir hari Minggu kemarin, tapi belum dibuat SPM-nya Pak. Berarti Senin depan mulainya Pak? Iya, baru Senin depan kita bisa bikin SPM-nya, karena sekarang lagi maintenance, ya impor ke Sakti pun juga terkendala, terkena dampaknya. Itu aja ya yang mau ditanyain Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Priyana. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait aplikasi GPP web ini, ya? Kalau untuk apa yang bisa dilakukan, ya baru bisa dilakukan Senin depan Bapak Ibu ya. Kita masih maintenance. Gimana Bapak Ibu? Gak ada lagi pertanyaan? Tadi yang raise hand, udah ini. Ya silakan Bu Fatimah Witasari. Apa suara saya terdengar? Kedengaran Ibu, jelas. Siang Kak David, saya mau nanya terkait yang backup GPP itu. Itu kan kemarin saya udah upload ya. Oh ya. Saya kemarin udah upload, tapi belum di-update GPP webnya. Itu apakah nanti mau? Apa gimana? Sebenarnya di-update dulu Ibu ya, karena ada mungkin referensi yang nggak kebawa, takutnya gitu. Cuman nanti karena di sini sedang maintenance, nggak bisa di itu. Cuma nanti Senin depan Ibu dihubungin aja ke KPPN, bilang kita mau upload ulang ADK GPP-nya. Jadi minta tolong hapus backup yang sebelumnya di upload, yang sudah diupload sebelumnya, minta tolong hapus saja. Kita bisa upload ulang. Berarti saya nanti update Senin depan tuh, nanti saya update dulu, baru saya upload ulang lagi. Upload ulang, supaya bisa upload ulang, dihapus dulu ADK backup yang sudah di upload sebelumnya. Nah, tapi yang bisa hapus itu admin KPPN. Jadi nanti sampaikan aja ke KPPN. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang terkait migrasi ini? Yang untuk materi itu sudah saya tambahkan Bapak Ibu ya di Linktree. Jadi jangan lupa kita di Linktree itu isi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Kita isi daftar hadir, terus kita bisa download materi sosialisasinya kali ini. Dan jangan lupa nanti di daftar hadir kita jangan sampai salah pilih Bapak Ibu ya untuk absennya. Kita share ya. Jadi Bapak Ibu silakan akses daftar hadir dan lembar evaluasinya sambil download materi sosialisasi hari ini. Ya, semua materi itu sudah ada. Sini cara registrasi user gaji, migrasinya, terus user guide bikin gaji, rekam uang makan, sama rekam SKPP. Ya. Nah, untuk daftar hadir Bapak Ibu, ini jangan salah nanti kita pilihnya yang sosialisasi migrasi ya, jangan yang Japung-Japung itu yang kemarin Bapak Ibu ya. Pilih yang sosialisasi dan materi sosialisasi migrasi. Ya. Soalnya kalau salah Bapak Ibu nanti dianggap hadir acara yang kemarin, bukan acara yang hari ini.
demikian Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya nggak ada Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan, ya silakan. Siapa ini tadi? Pak David, maaf. Oh, ya. Izin bertanya lagi Pak. Masalah upload backup GPP tadi Pak. Apakah perlu kita lakukan load master dulu Pak sebelum kita backup? Oh, load master ya sebaiknya di load aja sampai yang terakhir. Tapi yang terakhir berarti misalkan gaji Juli, berarti di gaji Juli itu aja di load terakhir. Nggak dari awal ya Pak? Yang terakhir. Ya. Oh, ya. Ya Pak, kasih ya Pak. Sampai yang terakhir ya. Tapi karena ini backup, nggak load master pun sepertinya nggak masalah sih ya Pak Ibu ya. Karena ini backup ya. Apa untuk amannya mungkin, kalau untuk amannya mungkin bisa di load master. Ya, oke Bapak Ibu masih ada. Makasih ya Pak David. Iya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi untuk GPP web ini? Ada lagi nih, Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Silakan. Izin Pak David mau nanya. Iya. Ini di aplikasi web yang fitur gajinya saya kok nggak ada proses tukin ya Pak David? Nah, sekarang Ibu buka setting user. Ya. Setting usernya. Kemudian di aksi itu coba lihat role-nya Ibu apa. Kewenangan Ibu apa di situ. Operator atau PPABP? Operator PPABP. Ya. Sudah dicentang belum itu? Sudah centang. Tapi yang nggak muncul apa tadi? Proses tukin. Proses tukin, cuma ada restore tukin. Yang lainnya ada proses gaji, proses kekurangan gaji, cuma yang proses tukinnya yang nggak ada. Yang di tukinnya belum ada ya. Oh, tapi ini sekarang baru ngecek sekarang ya. Oh, ini kan sedang maintenance. Yang saya perlihatkan ini menu di aplikasi ini, aplikasi latihannya, server latihannya ini. Bukan di hal yang asli. Jadi mungkin karena sedang proses migrasi belum lengkap menu. Ya, makasih Pak David. Iya, sama-sama. Ada yang langsung ngecek Bapak Ibu ya ke aplikasinya, tapi ya mungkin tadi karena masih monitor, karena masih proses migrasi itu masih belum masih belum lengkap mungkin menunya ya. Kita coba lagi cek Senin depan apakah masih sama atau udah lengkap menunya. Oke, Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa. Ada lagi. Silakan Bu Fatimah. Oh ya. Bapak, izin bertanya lagi terkait gaji P3K itu proses perhitungannya itu di mana ya Pak? Oh, kita masih bikin di aplikasi GPP Desktop, Bu. Aplikasi GPP Desktop. Iya, masih aplikasi GPP Desktop dan ADK-nya mesti kita kirim yang ini ya, kirim ke KPPN P3K ini yang non piloting ini.
Bentar, Pak. Masih kita upload di sini. Ya, untuk P3K, terus untuk yang anggota Polri itu masih kita upload di sini. Masih menggunakan GPP Web ya. Ibu. Maaf Pak, di sebelah mana ya Pak? Menu di Jadi GPP menu kirim, desktopnya. menu kirim. Bukan Pak. Oh, menu desktopnya. GPP desktopnya. Iya. Di desktop seperti biasa kita rekam. Ini sebentar, sebelumnya sudah pernah rekam gaji P3K belum? Belum. Oh, belum pernah. Kalau Kalau belum untuk di gimana GPP Pak? desktop, kita rekam dulu anak satkernya. Ya, kita rekam dulu anak satkernya untuk pegawai P3K. Oke, jadi dia anak satker tersendiri ini untuk P3K. Jadi kalau sudah ada anak satkernya, kita masukkan data pegawai, kita nomor urutkan semua, baru bikin daftar gaji. Alurnya sama seperti kita biasa di GPP desktop. Nanti kalau sudah ada, baru kita aktifkan. Kita upload adekannya. Seperti kayak biasa sebelumnya. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oh, ini udah ya Bu Fatimah. Ya. Banyak tiba-tiba. Dari PN Payakumbuh, silakan. Siang Pak. Siang Bu. Ini Pak mau nanya Pak. Ini saya lihat KPA saya masih nama yang lama Pak. Itu untuk gantinya apa tinggal tambah aja atau gimana ya Pak? Ibu kecilin. Yang koansi dulu nih, soalnya orang PT sendiri tidak tahu apakah awak yang bantu orang itu yang salah, yang nak masuk daftar tuh. Karena di situ sudah tulis kan lakukan jurnal di awal tahun kan. Kan itu tidak awak lakukan tuh, maksudnya masih ini. Awak lakukan jurnal di awal tahun kita positif. Nah, orang yang ini positif itu, ini orang yang tidak melakukan itu bisa itu ya negatif. Itu tidaknya. Nah, pas yang tidak melakukan ini dengan Maaf Bapak Ibu, tadi ke disconnect ya. Kita ulang lagi, tadi pertanyaannya dari PN Payakumbuh ya, yang boleh tolong diulang lagi pertanyaannya Bu. Nama KPA-nya di sini masih nama yang lama Pak? Di pejabatnya ya? Iya. Ya, jadi KPA baru itu pastikan sudah ada user digit dulu Ibu, terus dipilih kewenangannya di GPP webnya. Nah, kemudian nanti di pejabat kita rekam ulang, kita hapus rekam ulang pejabatnya. Berarti yang lama itu dihapus, terus nanti tambah yang baru ya Pak? Iya. Berarti itu bisa dilakukan minggu depan juga Pak? Minggu depan ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Bu Rustiana, silakan Ibu. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak, untuk proses gaji induk, kalau tiap monitoring pegawai atau monitoring anak dewasa itu yang keluar pegawainya kok yang udah pensiun semua ya Pak? Jadi nanti pas proses gaji terdapat gagal itu terus di pas anak dewasa KGB sama itu Pak, ya anak dewasa sama KGB itu tidak sesuai Pak. Anak dewasanya tuh pegawainya yang sudah meninggal semua, kadang ada yang pensiun itu, berarti yang pegawai aktif tidak muncul. Untuk monitoring ya. Iya. Kalau ini coba dicek lagi Senin depan Bu ya, atau sejak sebelumnya emang udah nggak cocok sejak sebelum maintenance? Iya, sejak awalnya tuh nggak cocok, berarti kalau ada anak dewasa diulang lagi, hapus lagi, itu lihat lagi kegagalannya tuh itu Pak. Iya, itu kita coba dicek lagi di referensi di data pegawainya Bu ya. Hari Senin. Tapi Senin kita baru bisa cek ya. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Cap jari pangkalan, silakan Bu. Ya, mohon izin Pak. Oh, siapa Pak? Halo. Iya, ya. Pak, berarti untuk pengajuan tukin Juni itu tanggal 26 besok udah bisa langsung pakai yang basis web ini Pak ya? Iya, udah bisa Pak. Seharusnya sudah bisa. Seharusnya ya Pak ya? Seharusnya sudah bisa. Soalnya saya nggak tahu ini apakah udah lengkap apanya atau belum. Tapi kalau belum bisa, ya masih kita pakai yang upload CSV kayak biasanya Pak ya. Oke Pak. Ya sementara kan di modulnya ini yang muncul baru sampai restore token, yang proses tokennya kan belum ada seperti yang ditanyakan sama berarti mudah-mudahan di tanggal 26 udah bisa Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Mas Dev. Waalaikumsalam Pak. Untuk KPA kita kan belum ada user digitnya Mas. Iya. Barusan sudah didaftarkan. Bahan selanjutnya itu setelah dibuka nanti link sama KPA, GJPL-nya. Setelah itu baru diaktifasi ya Mas. Ya, kita pilih kewenangan, setelah login digit, kita buka aplikasi gaji, terus pilih kewenangannya. Berarti pilih sebagai KPA. Nah, nanti sampaikan surat permintaan aktivasi ke KPPN supaya bisa kita aktifkan di sini sebagai KPA, baru bisa ditambahkan. Hari ini Mas ya? Untuk itu? Hari ini kan masih maintenance Pak. Hari ini kan masih maintenance Pak. Berarti sampai hari Jumat besok. Senin depan insya Allah diaktifkan. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan tentang migrasi ini? Kalau udah nggak ada, mungkin kita tinggal eksekusi aja minggu depan Bapak Ibu ya. Langsung eksekusi aplikasi gajinya. Ya, alurnya sama seperti tadi Bapak Ibu ya, pastikan kita sedang upload backup, sudah update di PP desktopnya, kemudian
bikin ADK backup dan upload. Kalau ada yang mau ngulang upload, disampaikan aja ke PPN supaya dihapus ADK backup sebelumnya terupload. Ya, nggak bisa kita upload ulang. Terus pastikan semua user sudah punya digit dan sudah diajukan ininya aktivasi user GPP webnya. Kalau sudah diaktifasi, baru kita bisa lakukan ini transaksi yang lain. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri mungkin ya untuk sosialisasi kita. Hari ini alhamdulillah sudah selesai sosialisasi migrasi GPP terpusat PNS, Bapak Ibu ya. Jadi yang migrasi ini hanya gaji PNS, jadi anggota Polri masih tetap pakai GPP desktop, pegawai P3K masih tetap pakai GPP desktop ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini baru kita bisa dilakukan nanti mulai hari Senin ya. Jadi minimal sekarang kita pastikan dulu semua usernya sudah ada akun digit terlebih dahulu. Kalau untuk aktivasi, mungkin mulai Senin juga kita bisa lakukan aktivasi usernya. Baik, Bapak Ibu, demikian dari kami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan menambah pengetahuan tentang proses, terutama tentang proses migrasi kita dari GPP desktop ke GPP web untuk pegawai PNS. Mudah-mudahan migrasi berjalan lancar, Bapak Ibu, supaya gaji pegawai semuanya lancar juga, Bapak Ibu ya. Demikian kita akhiri, Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi di sosialisasi GPP terpusat PNS, migrasi GPP terpusat PNS pada hari ini. Jangan lupa isi daftar hadir dan juga download materinya di Linktree KPPN 011. Demikian kami tutup.